Dah, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Ibu Kartini selaku host pada siang hari ini yang telah membuka acara ini dengan sangat baik. Lalu saya ucapkan juga terima kasih kepada Ibu Waalaikumsalam Dewi warahmatullahi Wiranti selaku wabarakatuh. moderator untuk memimpin acara diskusi pada siang hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih juga saya ucapkan kepada rekan-rekan hebat, guru-guru hebat yang telah sudi hadir, yang telah sudi join di ruangan, di room pada siang hari ini, di mana yang akan saya jelaskan mengenai presentasi penggunaan media pembelajaran Cemondro untuk materi kimia di SMA. Baik, untuk tidak berpanjang waktu, maka saya akan mulai dengan perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Wahyu Fitriani, SPD. Saya berusia 26 tahun. Saya berasal dari Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Di sini saya Waalaikumsalam awalnya adalah warahmatullahi. mengajar di SMP Plus Al-Bahri di Bantar Gebang, Kota Bekasi. Namun karena sesuatu hal yang baik buat saya, rezeki saya, maka saya lulus untuk ujian CPNS dan ditempatkan di SMA Negeri 2 Sukatani, Kabupaten Bekasi. Jadi saat ini saya kurang lebih baru mengabdi di SMA Negeri 2 Sukatani kurang lebih 1 tahun. Saya tinggal di perumahan Sukaraya Indah, Blok A nomor 8, Blok A8 nomor 4, Desa Sukaraya, Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi. Jika ada ibu yang bapak yang mampir atau mau tiba atau ada berada di Cikarang, boleh kita saling berhubungan untuk bertemu atau apa. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, maka saya akan membuka dan memulai presentasi saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Masih berupa Google Drive, masih di Google Drive. Sabar Bu, sabar. Nanti dikasih tahu. Iya Bu, sambil bicara aja, sambil bicara. Tapi ini belum buka sih. Sama. Balik lagi. Susah. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, maka saya akan menjelaskan judul materi hari ini, yaitu mengenai penggunaan media pembelajaran interaktif berbasis aplikasi Android Cemondro untuk materi kimia SMA. Yang pertama, kita akan mengenal dulu mengenai media pembelajaran. Media pembelajaran berasal dari bahasa Latin, yaitu medius, yang berarti tengah, perantara atau penghantar. Dalam bahasa Arab, media adalah perantara atau pengantar pesan atau pengirim kepada penerima pesan. Kata media secara umum dapat diartikan sebagai alat perantara yang digunakan untuk menyalurkan suatu objek dari suatu tempat ke pihak lain. Sehingga media pembelajaran merupakan alat bantu yang dapat menjabarkan pesan atau informasi dari guru ke siswa yang bertujuan mempermudah proses pembelajaran. Dengan dimanfaatkannya media pembelajaran saat KBM, diharapkan pikiran, perasaan, perhatian, serta minat siswa dapat terangsang sehingga pada akhirnya siswa dapat menerima dan memahami informasi materi dari guru dengan baik. Media pembelajaran, fungsinya atau manfaatnya itu yang pertama,
penyampaian materi pelajaran dapat diseragamkan. Yang kedua, proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Yang ketiga, proses pembelajaran menjadi interaktif. Yang keempat, efisiensi dalam waktu dan tenaga. Yang kelima, meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Yang keenam, media memungkinkan proses belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Yang ketujuh, media dapat menumbuhkan sikap positif siswa terhadap materi dan proses belajar. Yang terakhir, merubah peran guru ke arah yang lebih positif. Selanjutnya yaitu mengenai media pembelajaran interaktif. Kata interaktif secara umum memiliki arti komunikasi dua arah atau lebih dari komponen-komponen komunikasi. Lebih simpelnya, interaktif berarti komunikasi aktif antara komunikator dan komunikan. Tidak ada satu pihak yang pasif. Media pembelajaran interaktif yaitu media alat bantu berbasis multimedia yang dapat menjabarkan pesan atau informasi dari guru ke siswa yang dalam prosesnya terjadi komunikasi aktif dua arah antara multimedia dan pengguna siswa yang bertujuan mempermudah proses pembelajaran. Media pembelajaran interaktif itu terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu media pembelajaran interaktif berbasis e-learning. Ada Moodle, Vedena, Ilmu Komputer, Fisikanet.lipi.go.id, dan Pesona Edu. Yang kedua ada media pembelajaran interaktif berbasis web atau situs online. Contohnya itu Zenius Education, Wikipedia, WikiHow, Wolfram Alpha, Music Theory, kelas kita, Google Maps, Google Search, and World Wide Telescope. Yang ketiga yaitu media berbasis software. Ada software kalkulator ilmiah, Saisi Online, Animals for Kids, Chinese Toolbox Free, Cemdigit Portable, Tiny Piano, Calestia Portable, Holy Quran Software, Anatomy Illustration, Smart Draw, Kamus Inggris Indonesia, Kamus Jawa Indonesia, software mengetik dengan 10 jari. Yang keempat yaitu ada media pembelajaran interaktif berbasis Android. Yang pertama contohnya ada Kuiper, Ruang Guru, aplikasi belajar online, Tryout UNSD, CBT UN SMP, dan StarChat. Hasil pengembangan dari dan setelah diuji coba di SMA di Kota Yogyakarta oleh dosen UNY untuk pelajaran kimia, dihasilkan media pembelajaran interaktif berbasis Android yaitu Cemondro atau merupakan singkatan dari Chemistry on Android. Nah, media Cemondro ini, penggunaan media pembelajaran yang berbantuan perangkat teknologi digital terbaru mulai menjadi tren penelitian di bidang pendidikan, tidak terkecuali di bidang pendidikan sains. Penggunaan media pembelajaran berbantuan teknologi digital terbaru seperti media pembelajaran berbasis perangkat smartphone digolongkan menjadi salah satu upaya menjawab tantangan belajar di abad 21. Media pembelajaran berbasis smartphone, misalnya smartphone dengan sistem operasi Android, sangat berpotensi untuk memfasilitasi siswa sehingga dapat membantu tercapainya suasana pembelajaran mandiri. Media tersebut perlu dibangun secara interaktif sehingga dapat berfungsi sebagai suplemen pembelajaran yang dapat diakses secara mudah di mana saja dan kapan saja. Salah satu media yang dikembangkan berbasis smartphone yaitu adalah media Cemondro. Penggunaan media pembelajaran berbantuan perangkat Android saat ini mulai dan penelitian di bidang pendidikan sains. Media pembelajaran Cemondro merupakan software yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran kimia yang dapat dioperasikan menggunakan perangkat dengan sistem operasi Android. Media ini dikembangkan oleh dosen UNY pada 2015 oleh Bapak Yugo Dwi Prasetyo dan Ibu Nendrawati untuk materi kimia koloid di kelas 11 IPA SMA. Dan sudah dinilai layak untuk digunakan pada pembelajaran kimia di sekolah. Media yang dikembangkan tersebut secara signifikan dapat meningkatkan hasil belajar kognitif dan kemandirian belajar siswa. Nah, ini contoh videonya dari penggunaan Cemondro Koloid. Nah, menu-menu pada Cemondro Koloid ini ada 4. Yang pertama kompetensi, yang kedua ada materi, yang ketiga ada games atau permainan, yang keempat ada petunjuk. Nah,
itu merupakan contoh dari kompetensi, ada materi, ada games, ada petunjuk. Di mana materinya itu merupakan materi singkatan yang berisi satu bab tentang koloid. Bisa disisipkan video, gambar, animasi, dan apapun di dalam aplikasinya tersebut. Dalam games itu ada 5 level. Nah, levelnya itu 1 sampai 5. Jika level satunya tidak bisa tuntas, minimal harus mencapai 80, maka tidak bisa lanjut ke next step level. Misalkan level 2, 3, 4, 5. Jadi harus benar-benar bisa mencapai nilai 80 baru bisa ikut atau melanjutkan ke level yang lebih tinggi lagi. Yang keempat yaitu ada petunjuk. Petunjuk di sini berisi icon-icon yang ada atau ditampilkan dalam dalam media Cemondro tadi. Jadi sebelum kita menggunakan kita sudah tahu icon ini fungsinya buat apa, icon yang ini buat apa, icon yang seperti ini digunakannya untuk apa, begitu. Misalkan ada gambar orang, berarti itu isinya itu tentang siapa yang membuat atau menciptakannya. Terus ada speaker dan ada tanda silang untuk close atau left dari media ini. Nah, ini merupakan contoh dari video animasinya. Mohon maaf, musiknya tidak terdengar. Mungkin berbatas karena ada kendala di sinyal. Nah, itu berisi nama dari yang membuat Cemondro tadi. Lagi-lagi saya tekankan di sini kita menggunakan bukan membuat media. Nah, ini merupakan petunjuk, kolom petunjuk. Ada berisi maksud dari setiap arti ikonnya. Nah, ini merupakan contoh-contoh dari indikatornya. Ada indikatornya disesuaikan dengan kurikulum yang digunakan. Nah, ini ada materi koloid. Materi koloid ada 4 di sini dalam satu bab. Kebetulan teori. Nah, ini merupakan contoh salah satu dari video animasi yang ditampilkan. Nah, ini untuk login atau masuk dalam kuis atau soal atau jawaban pertanyaan atau games. Jadi dimasukkan dulu nama siswanya dan nis-nisnya ini didapat dari guru. Nah, ini contohnya adalah level 1, 2, 3, 4, 5. Ini contoh soal. Jadi ada waktunya, ada contoh soalnya, ada jawabannya. Oke. Contoh soalnya. Nomor 1, ada tersisa berapa soal lagi yang belum dijawab. Ada sisa waktu di sebelah kanan atas. Nah, itu Cemondro tadi tampilannya. Ini contohnya videonya.
Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu, mau nanya Pak Agung. Eh, kan di SMK juga ada kimia, cuma kan mungkin materinya tidak seberat SMA ya. Terus yang saya mau tanyakan sebenarnya sih, itu kan kelihatannya hanya materi saja. Terus untuk pengambilan nilai atau ulangan atau gimana itu gimana? Kan terus itu levelnya kan ada 1, 2, 3, 4. Itu kan bisa nggak, apakah dari level 1 itu kita bisa ngambil nilai dari itu, gimana cara ngambil nilainya gitu dari game itu gitu. Itu aja sih yang saya tanyakan.
Oh. Nilainya itu tetap di HP mereka. Maaf Pak, maaf Bu, mau tanya nilainya itu maksud saya kan misalnya kita ngadain kuis, nilainya itu langsung kirim apakah kayak kuisis kalau nilainya itu kirim ke kita gitu atau kayak apa Google Form gitu. Belum coba ya? Apa ya, ya soalnya kan kalau kalau kayak kalau dalam situasi kayak gini kan kalau dengan Classroom atau dengan Google Form itu atau dengan Quizzes ya kan, kan nilai anak kita kasih linknya, mereka mengerjakan, terus keluar nilai di kita, kita bisa ngeliat nilai gitu. Nah, apakah bisa juga di Cemondro itu gitu? Belum belum tahu ya, belum dicoba Bu atau gimana? Oh gitu. Hmm. Oh. Hmm. 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 Enggak, kalau saya lihat kan berarti kalau dalam sistem penilaiannya misalnya kita ngambil untuk nilai nilai hariannya, mereka kan berarti ketika pembelajaran bawa HP, terus mereka ngerjain, terus hasilnya penilaian mereka ditunjukin gitu. Kalau kayaknya ya, kalau saya lihat sekilas, apakah benar gitu atau bisa seperti kuisis? Hah? Oh gitu. Oh gitu. Ya udah. Itu aja sih yang saya tanyakan. Tapi itu materinya lengkap nggak Bu? Untuk SMA materinya termasuk lengkap apa? Tadi kan contohnya kalkulit aja. Hmm, berarti belum dari kelas 10 sampai kelas 12 SMA. Oh, oh. Iya pasti. Ya sebenarnya kan kalau istilah saya yang kita kerjakan pakai Quizzes itu kan Quizzes ataupun Google Form itu kan yang model sederhana gitu. Atau kayak Exambro dan sebagainya itu sebenarnya kita bisa bikin sendiri soalnya. Cuma dia menyediakan software gitu kan. Gitu. Cuma kita nggak tahu gitu kan. Bang soal. Oh. Nggak bisa kita masuk, kita nggak bisa. Oh dari sononya ya. Oh iya. Oh, oh gitu. Ya udah itu aja dulu pertanyaan saya. Makasih Bu.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.